فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan klien kita Al-Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Masih dalam kategori hadis-hadis dhaif, jenis-jenis hadis dhaif. Kita masuk pembahasan hadis berikutnya al-maqlubu, hadis maqlub. Dan dia termasuk dari jenis-jenis hadis yang masyhur. Adapun maqlub secara bahasa mushtaqqun minal qalb, diambil dari al-qalbu. Wa huwa ibdalu syai'in bi akhar, dan maknanya adalah mengganti sesuatu dengan yang lain. Adapun hakikat al-qalb huwa ibdalu man yu'rafu bi riwayatin bighairihi. Dia adalah mengganti siapa yang dikenal dengan suatu riwayat dengan perawi yang lain. Dengan perawi yang lain. Dan yang biasa melakukan hal tersebut dengan sengaja, dua kemungkinan. Yang pertama adalah wadda'un, para pemalsu hadis, dan kadzabun, dan para pendusta. Dan tujuannya adalah igrab bil wad', al-igrab wal wad', yaitu sengaja mendatangkan igrab, yaitu suatu yang marghub, yang gharib, agar seseorang atau manusia tertarik mendengarnya. Dan juga pemalsuan hadis. Dan yang kedua adalah liqasdil imtihan, dengan maksud dan tujuan menguji, mengetes. Dan terkadang juga terjadi karena as-sahwu wan nisyan, yaitu lupa dan keliru, waham. Adapun yang pertama yaitu wad', yaitu pemalsuan hadis, maka haram dan tidak diterima hadisnya. Adapun khata' wan nisyan, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Adapun karena keliru, salah ucap, atau karena lupa, wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami ketika kami lupa atau keliru. Adapun liqasdil imtihan, dengan tujuan untuk mengetes, menguji, maka para ulama mengatakan bolehnya hal tersebut dengan syarat yantahi bintihail qasd, dengan syarat dia berhenti ketika telah selesai maksud dari ujian tersebut. Seperti kisah yang masyhur yang dilakukan di Baghdad. Orang-orang Baghdad kepada Imam Bukhari. Mereka mengambil 100 hadis, dibagi kepada 10 orang. Setiap orang dari mereka mengambil 10 hadis dan membolak-balikkan sanad dan matannya. Hadis yang pertama dipindahkan sanadnya kepada hadis yang kedua, dan matan yang pertama dipindahkan kepada hadis yang ketiga, dan seterusnya, dibolak-balik.
Ketika Imam Bukhari rahimahullahu taala datang, mereka pun berkumpul. Lalu satu persatu di antara mereka mengatakan, "Tahukah kamu dengan hadis ini dan itu?" Mereka sebutkan sanadnya yang sudah dibalik dan matanya yang sudah terbalik dengan yang lain. Hadis pertama, Imam Bukhari rahimahullahu taala menjawab, "Saya tidak tahu." Hadis yang kedua, Imam Bukhari terus menjawab, "Tidak tahu, saya tidak tahu, ma'arif. Saya tidak kenal hadis itu." Yang kedua sampai selesai. Yang pertama, orang pertama 10 hadis. Jawaban Imam Bukhari sama. Kemudian yang kedua juga menyebutkan 10 hadis yang sudah dibolak-balik. Imam Bukhari terus menjawab, "Saya tidak tahu. Saya tidak kenal hadis itu." Sampai selesai 10 orang tersebut menyebutkan hadisnya secara maklub, secara terbalik. Sampai orang-orang awam mengatakan bahwasanya orang ini tidak tahu, tidak punya ilmu tentang hadis. Selesai 10 orang tersebut menyebutkan 100 hadis. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala kembali kepada yang pertama dan mengatakan, "Yang kamu katakan dan beliau sebutkan secara salah." Yang dia sebutkan pertama, lalu beliau meluruskan satu persatu dari hadis-hadis 10 yang dia punya yang didatangkan oleh orang yang pertama. Kemudian yang kedua demikian, yang kedua ketiga sampai 10 orang tersebut dengan 100 hadis. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meluruskannya, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah Imam Bukhari hafal ucapan mereka yang salah. Itu yang dia bolak-balikan, Imam Bukhari hafal, kemudian Imam Bukhari luruskan satu persatu. Dan riwayatnya disebutkan oleh Ibnu Adi dalam Asami, Man rawa anhum al-Bukhari, dan Khatib dalam Tarikh Baghdad, dan Imam Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Dan kisahnya sabit, menunjukkan keutamaan Imam Bukhari dan kekuatan hafalan beliau. Taqala al-maqlubu huwa nahu hadithin mashhurin an Salimin ju'ila an Nafi'in. Maklub adalah seperti hadis yang masyhur yang dikenal dari Salim lalu dijadikan dari Nafi'. Jadi Imam Al-Jurjani rahimahullah taala di sini mendatangkan definisi dengan contoh, dan ini dinamakan ta'rif bil mithal, mendefinisikan dengan contoh, Itu hadis yang masyhur dari Salim, kemudian datang perawi meriwayatkannya dari Nafi'. Ini maklub, diganti posisi Salim dengan Nafi' yang satu tabaqah, yang satu tahapan dan level dengan dia, yang satu zaman dengannya. Yang keduanya Salim dan Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Liyasira bidzalika ghariban marghuban fihi. Tujuannya, ini tujuan para kadzabun wal wadda'un dan qissas, agar hadis tersebut menjadi gharib, yang asing, yang baru, seperti baru, yang marghuban fiha, yaitu manusia pun berhasrat padanya untuk mendengarkannya. Wa haditsul Bukhari hina qadima Baghdad wa imtihanu syuyukhi iyyahu biqalbil asanidil masyhurah. Biqalbil asanid masyhuratun. Nah. Dan kisah Bukhari ketika tiba di Baghdad yang telah kita sebutkan barusan, di mana para masyayikh Baghdad menguji Imam Bukhari dengan membalik-balikan sanadnya, dan ini adalah kisah yang masyhurah. Yaitu dengan tujuan imtihan wal ikhtibar. Jadi Al-Jurjani rahimahullahu taala di sini menyebutkan tentang qalbus sanad. Jenis yang pertama dari maklub adalah qalbus sanad, yaitu sanad untuk hadis yang lain ditempatkan pada hadis selainnya. Dengan matan yang berbeda. Satu sanad dengan matan yang lain. Ini qalb diubah, diganti. Dan memang al-qalb itu seringnya pada isnad, seringnya terjadi pada sanad. Dan qalbus sanad terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi
dua macam. Yang pertama, wal hadits alladhi ubdila fihi wahidun min ruwatihi masyhurun bihi. Dalikal hadits birawin akhar fi tabaqatihi. Yang pertama adalah hadis yang diganti padanya satu perawi, yang diganti cuma satu orang. Satu perawi yang masyhur meriwayatkannya. Dia masyhur dengan hadis tersebut. Diganti dengan orang lain pada tabaqah dia, pada level dia. Contohnya seperti yang disebutkan oleh Al-Musannif. Salim kemudian diganti jadi Nafi. Perawinya Salim kemudian diganti menjadi Nafi, di mana kedua-duanya mendapatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Atau mengganti sanad secara sempurna. Seluruhnya, seluruh sanad dipindahkan. Mulai dari awal sampai akhir, bukan cuma satu perawi saja. Seluruh sanad secara sempurna dipindahkan pada matan yang lain, matan hadis yang lain. Jenis yang kedua adalah takdim atau ta'khir fi ismi rawi wa abihi. Mengedepankan dan mengakhirkan nama perawi dengan bapaknya. Contohnya adalah hadis Murrah bin Ka'ab. Hadisnya Murrah bin Ka'ab, kemudian perawi terbalik mengatakannya, bukan Murrah bin Ka'ab tapi Ka'ab bin Murrah. Ini maklub, terbalik. Terbalik dalam penamaan perawi. Nama bapaknya dikedepankan dari anaknya. Jadi seakan-akan terbalik jadi bapak bin anaknya. Seperti Murrah bin Ka'ab diganti menjadi Ka'ab bin Murrah. Ini contoh untuk jenis yang kedua. Taib, dari qalbul isnad. Adapun yang kedua adalah qalbul matan. Yang kedua dari hadis maqlub, macam-macam hadis maqlub adalah maqlub al-matan, maqlub matan. Juga qalbul matan terbagi menjadi dua macam lagi. Yang pertama adalah takdim wa ta'khir fi jumalil matan, mengedepankan dan mengakhirkan kalimat matan, kalimat dalam matan hadis tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Abu Hurairah secara marfu', "Idza amartukum bi syai'in fa'tu wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu mastata'tum." Ya, terbalik. Sementara yang benar dalam sahihain adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Terbalik. Maka ini akan merubah hukum tasyaddud dalam perintah dan gulu atau tasahul dalam larangan, bergampang-gampang dalam larangan. Sementara yang benar sebagaimana yang telah lalu, yaitu ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Jenis yang kedua dari qalbul matan adalah taqdimul lafz wa ta'khirul akhar, mengedepankan lafaz dan mengakhirkan yang lain. Contohnya apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah tentang 7 jenis orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang tiada naungan di hari kiamat kecuali naungannya. Dan datang di situ rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ma ta'lamu yaminuhu. Dengan lafaz hatta ma ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Padahal yang benar hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini yang benar. Jadi ini maklub mengedepankan dan pengakhiran lafaz. Yang sebelumnya pengedepanan dan pengakhiran jumlah kalimat.
Baik. Ini kesimpulan tentang pembahasan hadis maklub. Dan terlalu sebab-sebabnya kadang khata' was-sahwu wal waham, kekeliruan, lupa dan kealpaan. Dan ada yang dengan maksud igrab, membuat sesuatu yang gharib, yang aneh. Dan ini haram, dan ini biasanya dilakukan oleh wadda'un, wal-kadzabun. Dan yang ketiga adalah dengan tujuan ikhtibar dan imtihan, menguji, mengetes. Maka ini boleh sesuai dengan hajat kadarnya. Selesai itu tidak boleh, yaitu dikembalikan kepada asalnya. Kemudian beliau akan masuk pada pembahasan hadis maudhu', insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.